masih di channel Fast Automobile. Buat kalian yang lagi nyari Hyundai H1 dan ketinggalan unit kita kemarin, jangan takut. Karena kita ada lagi nih sebuah unit Hyundai H1 XG VGT engine tahun 2018. Dan pada episode ini, kami mau kasih in-depth tour dari unit Hyundai H1 yang nyaman banget ini. So, langsung aja, ini dia unitnya. Selamat datang di channel Fast Automobile, masih bersama saya Ivan. Dan di edisi hari ini, kita akan mereview salah satu premium MPV dari negeri Korea Selatan, atau dikenal dengan negeri ginseng, yaitu Hyundai H1 XG tahun 2018 dengan mesin 2.5 liter turbo diesel VGT. Sebelum kita mulai videonya, pastikan untuk subscribe channel Fast Automobile biar kita makin semangat bikin video reviewnya, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan jempol ke atas dan berikan komentar kalian pada kolom yang tersedia. Follow juga Instagram kita di fast_automobile untuk dapetin info mobil bekas paling segar sejagat Bintaro. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja visit di www.fast-automobile.com. Nah, mobilnya seperti ini. Cakep ya depannya ya. Jadi kalau kita lihat memang ini sudah versi facelift-nya karena ini tahun 2018 dengan paduan warna yang juga sangat cocok dengan bentuk mobilnya kalau menurut saya. Jadi dia tidak hitam, tidak silver, tapi dia abu-abu. Abu-abunya juga terlihat terlihat sophisticated gitu, terlihat canggih warnanya dan cocok banget sama mobilnya. Kuncinya walaupun tahun 2018 dia masih sangat simple, jadi memang masih pakai kuncinya masih dicolok ya, belum pakai start stop engine. Lalu hanya ada buka tutup. Kita balik lagi nih ke desainnya. Kalau menurut saya sih desainnya melompat jauh sih dari H1 sebelumnya gitu ya. Ini terlihat lebih keren, lebih gagah, lebih ganteng. Lalu memang ada penyempatan chrome yang menurut saya tidak berlebihan. Jadi dia cuma punya grill chrome yang besar. Juga ada lambang Hyundai-nya juga besar, cukup besar di sini. Lalu yang keren itu menurut saya sih adalah tampilan dari lampunya. Ini sudah LED ya. Headlamp-nya sudah LED. Ada running daylight-nya juga di bawah. Ya, berdampingan dengan fog lamp-nya. Kayaknya memang tidak bosan-bosan memandang desain depannya karena keren banget sih teman-teman ya. Lalu kita tarik garisnya ke samping. Dia sudah dilengkapi dengan velg dengan warna dual tone ya. Jadi warna brush silver dan warna hitam ya. Gloss black gini. Dengan ukuran 17, bannya sendiri cukup lebar 235 dan ketebalannya di 60. Kondisi bannya juga masih baik. Di bagian sampingnya sendiri dia polos-polos aja. Tentunya dengan ada kaca khas MPV premium seperti ini ya. Ini keren sih kacanya. Kelihatan berbeda gitu kan. Kaca filmnya sudah menggunakan Lumar, jadi ini bukan merek sembarangan ya. Dan ini menjamin ketuduhan di dalam kabinnya. Oke, sekarang kita tarik lagi ke bagian belakang, bagian bagasinya. Dia bermesin diesel. Dan sudah menggunakan dual muffler, kiri dan kanan. Ada reflektornya juga di sebelah sini. Cakep sih. Memang kalau bagian belakangnya mungkin terlihat tidak terlalu banyak berubah dari versi sebelumnya. Sudah menggunakan juga kamera mundur di sini ya. Dan yang pasti kayaknya ini harus kita cek untuk bagasinya. Ya. Nah, ini cukup lega ya teman-teman. Jadi dengan posisi penumpang yang cukup baik, ruang kakinya ini masih menyisakan ruang bagasi yang sangat-sangat lega. Jadi ini bisa masuk mungkin sekitar 3 koper besar atau 2 koper besar dengan koper-koper kecil. Ya, jadi ini juga kondisi karpetnya juga masih dalam kondisi yang sangat baik. Ya. Dia juga menggunakan spare tire dari sini bukanya. Warnanya sendiri beige, jadi memang semakin terlihat premium ya. Bagasinya cukup luas untuk MPV ini. Jadi jangan takut untuk membawa barang-barang yang banyak. Oke, sekarang kita cek dulu interiornya. Terlihat premium gitu ya, dengan penggunaan material jok yang juga sudah leather. Dan warnanya adalah beige. Jadi ini menandakan walaupun mobilnya sudah besar, dengan penyematan warna beige menjadikan mobilnya jadi terlihat lebih lega lagi. Untuk penggunaan setirnya sendiri ini masih menggunakan mirip-mirip sih sama setir yang lama ya.
penggunaan material kayunya juga sebelah sini, jadi memang jadi terlihat premium. Dari sisi dashboard, ini masih menggunakan, oh enggak, ternyata ini udah soft touch. Nah, memang dari instrumennya sendiri di tengah-tengah dashboard ini juga tidak terlampau gimana-gimana ya. Dia cuma ada pengaturan AC dengan sistem putar, lalu untuk AC bagian belakang, rear control, ini arah semburan AC-nya, ada hazard juga, terus ada untuk defogger, front dan rear-nya. Kemudian dilengkapi juga dengan tip yang sudah double din dari Kenwood. Lalu di sini juga ada ini colokan untuk kita mencharge handphone ya. Posisi persnelingnya di sebelah atas, rem tangannya sebelah sini nih teman-teman. Jadi bukan di kaki tapi di sebelah sini. Nah, ini ada cup holder di sini. Lalu ada power outlet lagi di sebelah sini. Sun visor-nya juga sudah menggunakan kaca untuk bagian drivernya tapi belum ada lampunya. Untuk penumpang sama, belum ada lampunya juga. Kalau kita punya anak kecil mungkin masih bisa sih duduk di sini, tapi kalau saat ini tidak digunakan dan mau membuat kabinnya jadi lebih lega, ini bisa dijadikan cup holder atau tray yang terbuka untuk menaruh barang-barang kita mungkin seperti handphone ya. Untuk di steering wheel-nya sendiri sudah ada audio control, tapi dia belum menggunakan cruise control ya. Oke. Nah, teman-teman, kita sekarang pindah ke belakang yuk. Tapi kita bisa buka pintu dari sini, jadi nggak usah dari luar ya. Ada tombolnya di sini untuk membuka pintu secara elektris kanan dan kiri. Oke, sudah terbuka. Ini dia bagian kabin belakangnya dari Hyundai H1 XG tahun 2018. Ya, terlihat lega banget gitu kan. Ya memang 7-seater atau bisa kita bilang 8-seater sih sebenarnya. Cuman ini bisa dipergunakan juga untuk tadi sama kayak di depan fungsinya ya, sebagai tray dan juga sebagai cup holder. Oke, coba kita naik ya. Enak sih, kondisi duduknya juga. Oh ya, ini semuanya masih manual pengaturan bangku-bangkunya ya, tapi tidak mengurangi kenikmatan kita berkendara bersama Hyundai H1. Jadi kayak theatrical gitu kan, maksudnya kita lebih tinggi daripada penumpang depan. Ruang kaki sangat lega banget sih malahan ya. Ruang kepala juga sangat cukup. Dan ini pengaturan AC-nya kita juga bisa atur. Sudah ada lampu cabin juga di belakang. Nah, ini tadi saya bilang ya, jadi ada untuk entertainment belakangnya, ada plafon TV-nya. Jadi sebenarnya total penumpang yang bisa dibawa oleh Hyundai H1 ini ada selain driver ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya benar, 8 seater. Kalau memang ini dipergunakan sebagai tempat duduk. Tapi kadang-kadang kan kita tidak sebanyak itu ya berkendaranya, jadi ya bisa sebagai tray sama cup holder. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sebelah sini, di bagian belakang ya, dia cukup lega dan terlihat sama nyaman ya sebenarnya kursinya dengan bagian baris keduanya. Jadi memang kayaknya tidak dianaktirikan nih, banyakan kan kalau baris ketiga biasanya jadi kurang nyaman ya. Tapi di Hyundai H1 ini ternyata memang masih sama nih. Ya, kayaknya kondisi bangkunya juga tidak maksudnya tidak berkurang kenyamanannya gitu. Setelah ini kita akan coba driving impression-nya seperti apa, dan mungkin karena ini MPV premium, saya akan coba sebagai penumpang dibantu teman saya nanti. Oke, jadi stay close. Sebuah MPV dikenal dengan kriteria kapasitas besar dan kenyamanan seperti pesawat terbang. Dan Hyundai nampaknya berhasil bermain bersih pada sektor MPV. H1 menjadi primadona baru pada kala itu. MPV garapan Hyundai ini mengedepankan kapasitas yang lain daripada rival-rivalnya. Legroom luas, tempat penyimpanan yang banyak, juga kapasitas besar menjadi sebuah kemewahan yang baru yang tidak bisa didapat oleh produsen lain. Oke, sekarang kita sudah berada di kabinnya Hyundai H1 XG 2018 dengan mesin diesel VGT engine, turbo diesel nih ya, 2500 cc. Saya sih nggak mendengar suara diesel ya di kabin ini, jadi kayak ini mobil bensin atau diesel sih sebenarnya, cuma ternyata diesel.
dan sangat baik peredamannya, dan juga suara mesinnya juga sangat halus ya, jadi nggak terlampau terdengar seperti kita mengendarai mobil diesel. Rada tinggi sih, rada tinggi, tapi memang harus rada tinggi. Kenapa? Karena dia kan bonetnya tidak terlalu panjang, jadi kita masih bisa memperkirakan kira-kira ujungnya di mana gitu kan, karena dia agak ya landai ke depan gitu ya. Mobil ini kelihatannya walaupun dari luar kelihatannya masif gitu, terlihat besar, pada saat kita duduk di kursi pengemudi ternyata nggak serumit yang kita bayangin sih. Jadi masih santai aja gitu bawanya, bukan kayak kita bawa kayak gede banget gitu mobilnya, nggak, masih bisa lah, masih bisa kita meliuk-meliuk gitu kan di kepadatan ibu kota. Mesin ini cukup mengakomodir kekuatannya, jadi kayak nggak boyo gitu mobilnya ya, jadi masih enak sih, digasnya juga masih enteng, colek sedikit dia masih cukup jalan. Oh ya, mobil ini sendiri baru berjalan sejauh 43.000, dan ini lumayan sedikit sih untuk mobil tahun 2018. Nah, Hyundai ini juga bukan merek yang sekarang ini dipandang sebelah mata lagi sih teman-teman, karena memang dia sendiri sudah punya pabrik di Indonesia. Good deal banget sih, paketnya oke banget ya, premium MPV-nya masih berasa premium, nyetirnya juga enak. Nah, cuman memang kita harus coba juga sebagai penumpang. Jadi namanya MPV premium kayaknya kurang afdol nih kalau kita cuma nyoba nyetir. Nanti saya akan dibantu sama teman saya akan coba duduk di belakang, merasakan nikmatnya kayak apa nih dimanjain sama Hyundai H1 XG tahun 2018 dengan mesin diesel. Oke, jadi ikuti terus saya ya. Nah, sekarang kita sudah ada di kabinnya Hyundai H1 XG 2018. Kalau tadi saya sebagai driver, nah sekarang saya sebagai passenger. Nah, kalau teman-teman lihat, nih memang lega banget sih ini mobil ya. Luar biasa lega sih, kalau menurut saya enak banget. Jadi ruang kakinya cukup gede banget. Ini sih besar banget lah ya. Terus juga kita dimanjakan dengan tray di tengah ini. Jadi mungkin kalau kita bermain gadget atau kita bermain bersama anak kita gitu ya, mau dia mau bawa mainan apa, ini bisa ditaruh di sini. Terus ada cup holder juga di sini, tapi kalau tidak digunakan ini bisa, nah jadi tempat duduk juga sebenarnya gitu ya. Jadi kita masih bisa ngobrol dengan enak lah di kabin ini. Kalau di teman-temannya di negara Jepang kan dia punya kaca belakang ini bisa dibuka seperti layaknya kaca depan, tapi kalau ini lucu nih, jadi dia nggak ada power window-nya. Sistemnya geser, jadi kalau kita mau dadah-dadah gitu ya, ini harus digini dulu. Nah, digeser gini. Tidak ada power window yang turun kacanya ke bawah gitu. Jadi ini masih dalam mode manual gitu dan nggak bisa turun, jadi dia cuma bisa geser. Ini bener deh, ini sama sekali nggak kedengeran kalau ini mobilnya adalah mesin diesel. Ini bener-bener kayak bensin, dan bantingannya juga enak banget. Tadi saya lihat ada, nah ini ada kayak power outlet juga di sini ya, pakai kabel USB. Jadi memang sudah didesain sedemikian rupa sama Hyundai supaya penumpang ini juga mendapatkan semua akses di mobil ini gitu ya. Jadi bisa nonton TV juga, nonton DVD juga. Jadi semuanya terpenuhi. Jadi kalau mau bawa keluarga kita ya, ini memang pas banget sih mobil ini. Nah, itu dia kenikmatan saya berkendara bersama Hyundai H1 tahun 2018 dengan tipe XG. Dan itulah tadi impresi berkendara dari Hyundai X1 XG VGT Diesel Engine. Keren kan mobilnya? Unit ini masih dalam kondisi yang istimewa. Pemakaian yang jarang membuat jarak tempuh mobil ini berada di angka 39.000. Anda dapat membawa pulang mobil Hyundai H1 XG berwarna silver ini hanya dengan harga 390 juta saja untuk pembelian secara kredit, dengan TDP sebesar 109 jutaan dan cicilan seharga 9 jutaan untuk tenor kredit 4 tahun. Bagi kalian yang mau beli secara cash, nggak usah pusing. Langsung aja hubungi tim marketing kami ke nomor yang tertera pada deskripsi video ini untuk penawaran dengan harga cash terbaik. Nah, itu dia perjalanan saya hari ini bersama mobil Hyundai H1 tahun 2018, tipenya XG dan mesinnya adalah turbo diesel.
Gimana? Keren kan mobilnya ya? Tadi saya sudah nyoba sebagai driver, sudah juga nyoba sebagai penumpang. Nah, yang belum dilakukan adalah teman-teman telepon ke sini, booking untuk test drive bersama marketing kita, dan langsung dapetin aja nih Hyundai yang sangat jarang. Kenapa? Karena kilometernya rendah dan masih sangat mulus, warnanya juga bagus banget, keren banget, dan harganya juga sangat terjangkau. Tadi udah lihat harganya ya. Oke, dan akhirnya saya Ivan Reza harus pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.